Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Swada. Saya akan mencoba membahas tentang aksi nyata Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Menurut Ki Haji Dewantara, pendidikan adalah salah satu hal penting yang wajib dilakukan baik di Indonesia ataupun luar negeri. Tujuan daripada pendidikan itu sendiri adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan luas. Di samping itu, menurut Pak Nadiem Makarim, tujuan daripada Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran. Dan dalam Merdeka Mengajar, ada 5 modul topik dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian, yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang terakhir, yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk topik ataupun modul mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yang saya rangkum menjadi, untuk menjadi pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid pada saat murid-murid belajar kepada kita. Itu. Kemudian, menurut Ki Haji Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian, poin nomor 2 ataupun modul kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar ini ada beberapa materi yang kita mesti ketahui. Yang intinya, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Kemudian, pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan tumbuhnya murid. Jadi, untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Kemudian, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Maksudnya, pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi murid. Dengan demikian, guru memfasilitasi proses belajar murid sesuai dengan keadaan lingkungan murid dan potensi yang dimiliki. Walaupun memang setiap murid ataupun siswa yang kita ajarkan itu beda kemampuannya. Kemudian, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan yang tidak sekedar mementingkan kognitif saja akan, tetapi juga afektif dan psikomotorik, yang mana pendidikan tidak berorientasi pada hasil, melainkan proses pendidikan itu sendiri. Kecerdasan berpikir, murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak dibentuk hanya di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Kemudian, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan itu ada 4 kesimpulan yang saya buat. Pertama, pendidikan memberikan tuntunan terhadap kemampuan anak. Kemudian, pendidikan bukan suatu yang menakutkan. Yang ketiga, budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Kemudian yang terakhir, pendidikan yang diterapkan haruslah berpusat pada murid.
Mungkin itu aja pembahasan daripada aksi nyata Merdeka Mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.